Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah ibu sehat. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa ya. Coba tolong Ani pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil hikmah pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Ani yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, Ibu akan absen ya secara manual. Ibu akan panggil namanya satu persatu. Layatul Husna. Saya Bu. Ani Hafijah Hasibuan. Hadir Bu. Intani Ayu Farhadina. Intani. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Rutia Ananda. Hadir Ibu. Hari Rahayu. Hadir Bu. Chandra Dewi. Izin ya, terkendala jaringan. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya. Kira-kira masih ingat nggak dengan pembelajaran kita di kelas 11 yang lalu? Tahun kemarin ya. Itu tentang struktur, jaringan, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ada ingat? Kira-kira Masih. itu apa yang kita pelajari? Ayo. Tentang ini Bu, ada jaringan yang saya ingat. Yang saya ingat itu ada jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan penyokong. Yang jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah. Jaringan epidermis itu jaringan dasar yang ada pada tumbuhan. Itu saja yang saya ingat, Bu. Ya. Bagus sekali ya Laila, berarti masih ingat ya walaupun hanya beberapa saja. Ya, Ibu ini ya ingatkan dulu ya materi pada kelas 11 lalu itu tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Itu ada dua ya, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem ini jaringan yang aktif membelah dan jaringan dewasa ini ya jaringan yang tidak mengalami pembelahan. Jaringan meristem itu terletak pada akar. Meristem itu terbagi menjadi 3, apikal, interkalar, dan lateral. Sedangkan jaringan dewasa itu ada beberapa. Yang pertama, jaringan dasar atau parenkim, jaringan pelindung, yaitu jaringan epidermis, jaringan penyokong, ada kolenkim, sklerekim, dan jaringan pembuluh ya, ada floem, xilem. Nah itu. Nah, untuk mendasari kedua jaringan tersebut, kira-kira apa sih yang mendasari sebelum tumbuhan itu dapat membentuk
jaringan meristem dan jaringan dewasa, sebelumnya yang terjadi pada tumbuhan itu apa? Adanya pertumbuhan, Bu. Iya, benar sekali. Jadi sebelum terbentuk jaringan meristem dan jaringan dewasa, itu tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, benar sekali ya Laila. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui pengertian apa sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita juga akan mengetahui macam-macam perkecambahan, ciri-cirinya, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada organ tumbuhan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning ya, anak-anak. Ibu akan bagikan suatu video. Sudah kelihatan videonya? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Belum. Ya, bentar ya. Sudah kelihatan videonya? Sudah, Bu. Mohon diperhatikan videonya ya anak-anak. Baik, Bu.
Sudah ya, menarik bukan? Bosan nih tadi video tentang pertumbuhan dan perkembangan. Hal itu juga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah dalam menciptakan makhluknya. Nah, dari video tadi apa sih permasalahan yang dapat kita identifikasi? Ada yang mengemukakan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, Lutfi Ananda, silakan. Dari video yang sudah saya simak, saya mendapat identifikasi masalah. Kenapa sih itu tadi biji itu kayak benih tanamannya itu apa sih? Kemudian kenapa bisa bertambah besar? Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih ya, Lutfi ya. Ya, jadi masalah yang dapat kita identifikasi dari video tersebut yaitu yang pertama, kita akan mengetahui apa saja sih ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, kita akan mengetahui macam-macam perkecambahan dan ciri-cirinya. Dan kita juga akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu. Nah, kita akan melakukan pengamatan ya. Ibu akan memberi LKS terdiri atas 4 pertanyaan. Ibu akan berikan waktu 3 menit ya untuk anak-anak menjawab. Ibu izinkan anak-anak untuk membuka internet, buku, dan Ibu akan berikan jurnal sebagai bahan bacaan untuk membantu menjawab LKS tersebut. Ibu kirimkan ya LKS-nya di grup WA kita. Baik, Bu. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Baiklah anak-anak, waktu telah selesai. Nah, udah. Ibu akan share screen LKS kita ya. Sudah kelihatan? Belum dibuka, Bu. Tuh. Ya. Sudah kelihatan? Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Kelompok pertama silakan jawab pertanyaan nomor 1.
Ayo kelompok 1 siapa? Si Ani, Bu. Ani, ayo silakan Ani. Mungkin terkendala jaringan ya. Coba nomor 2, kelompok 2 silakan. Sandra, Bu, nomor 2. Ya, Sandra silakan. Suaranya tidak kedengaran, Sandra. Masih unmute suaranya Sandra. Soalnya adalah yang pertama, ciri-ciri pertumbuhan pada tanaman. Ciri-ciri pertumbuhan pada tanaman yang pertama, yaitu bersifat kuantitatif atau dapat dihitung atau dinyatakan dengan satuan bilangan. Yang kedua, terdapat pada jaringan meristem untuk tumbuhan dan bertambahnya ukuran, bentuk, jumlah sel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversibel. Dan yang ketiga itu reproduksinya secara mitosis. Sedangkan soal yang kedua, ciri-ciri perkembangan pada tanaman, yang pertama adalah bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Kemudian terdapat pada alat perkembangbiakannya atau alat reproduksinya, sel menjadi jaringan kompleks membentuk jaringan dewasa, dan yang terakhir adalah reproduksi secara meiosis. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Sandra. Oke. Potong itu pasti. Kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 3, ya kelompok 3 silakan dijawab. Iya, Bu. Jadi berdasarkan diskusi kami tadi pada soal nomor 3, yaitu identifikasilah tabel dan perbedaan gambar berikut. Nah, jadi pada gambar pertama itu ada epigeal dan yang kedua itu ada hipogeal. Nah, ciri-ciri epigeal itu adalah perkecambahan yang memiliki kotiledon atau bakal biji yang tumbuh di atas permukaan tanah. Nah, ciri-ciri dari epigeal ini yaitu radikal yang muncul pertama kali adalah bagian yang terakhir berkembang, yakni setelah muncul di permukaan. Dan ciri yang ketiga yaitu hipokotil awalnya membentuk sebuah lob, lalu kemudian memanjang membawa kotiledon ke permukaan tanah. Nah, adapun gambar yang kedua yaitu hipogeal, yaitu perkecambahan yang memiliki ciri dari hipogeal permukaan tanah.
Itu saja diskusi dari kelompok kami, Bu. Saya kembalikan ke... Ya, terima kasih ya perwakilan kelompok 3 yaitu Laila. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kelompok 4, silakan Lutfi Ananda. Ya Bu, baik. Saya perwakilan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 4 pula. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 2. Ada faktor internal dari dalam dan juga ada faktor eksternal dari lingkungan. Nah, untuk faktor internal itu ada gen dan juga hormon. Gen adalah substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Jadi itu adalah faktor genetik dari tumbuhan tersebut. Dan yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh tumbuhan. Hormon yang ada di dalam tumbuhan ini itu adalah hormon auksin, sitokinin, etilen, giberelin, kaulin, asam tromalin, dan juga ada asam absisat. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang terjadi karena faktor dari lingkungan. Faktor dari lingkungan ini bisa disebut disingkat dengan SNAC. S itu adalah suhu dan tanah, N adalah nutrisi atau bahan baku atau bisa disebut juga sumber energi dalam proses metabolisme tumbuhan. C adalah cahaya matahari yang berfungsi untuk proses fotosintesis tumbuhan, dan K adalah kelembaban dan air. Ini adalah tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, kelembaban memengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman guna mengurangi penguapan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya Lutfi Ananda sebagai perwakilan dari kelompok 4. Anak-anak Ibu pintar semua ya. Ayo, beri tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, Ibu ingin perwakilan dari satu orang saja untuk menyimpulkan pembelajaran kita melalui diskusi di LKS tadi. Ayo coba Sri Rahayu simpulkan apa yang kita dapat pelajari hari ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, jadi adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, bentuk sel pada makhluk hidup dan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian kalau dia perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan di mana pada tumbuhan sel membentuk jaringan yang kompleks. Nah, lalu ada pun ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yaitu yang pertama, tumbuhan dia itu bersifat kuantitatif, kemudian juga terdapat pada jaringan meristem, lalu reproduksinya secara mitosis. Sedangkan ciri-ciri perkembangan dia bersifat kualitatif, kemudian dia terdapat pada alat perkembangbiakan atau reproduksi. Nah, reproduksinya itu secara meiosis. Nah, lalu tadi kita juga ada membahas mengenai macam-macam perkecambahan, di mana tadi macam-macam perkecambahan itu tadi ada 2. Yang pertama ada epigeal, lalu yang kedua ada hipogeal. Nah, epigeal ini merupakan perkecambahan yang memiliki kotiledon atau bakal biji yang tumbuh di atas permukaan tanah. Sedangkan hipogeal, dia perkecambahan yang memiliki kotiledon atau bakal biji yang tumbuh ke dalam tanah, yang tumbuh di dalam tanah. Nah, tadi juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada 2 faktor, yang pertama faktor internal, lalu yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berupa gen dan hormon, lalu faktor eksternal ini seperti yang dijelaskan Via tadi bisa disingkat dengan singkatan SNAC ya kan.
suhu, kemudian N-nya itu nutrisi, A-nya itu adalah air, kemudian C-nya itu ada cahaya, dan K-nya itu ada kelembapan. Nah, mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayu. Nah, itu tadi ya. Bahwasanya kita telah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan itu sendiri ialah proses pertamanya ukuran, bentuk, dan jumlah sel pada tumbuhan. Nah, perkembangan itu yaitu proses menuju kedewasaan pada tumbuhan. Macam-macam perkecambahan itu ada dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Kita dapat menandainya. Kalau yang epigeal itu kotiledonnya dia tumbuh di atas permukaan tanah, sedangkan yang hipogeal itu tumbuh di dalam tanah. Nah, kalau yang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu kita kenali organnya ya. Kalau organ pada akar itu dia aktif membelah, sedangkan yang dia kalau dia pada tumbuhan yang apa? Dia telah membentuk jaringan dewasa, seperti bertambah besarnya batang, bertambah lebarnya daun, dan membentuk jaringan kompleks. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua ya, yaitu faktor internal. Yang pertama dipengaruhi oleh gen dan hormon, dan yang kedua yaitu faktor eksternal, itu ada yang mempengaruhi suhu, cahaya, kelembapan, air, tanah. Nah, Ibu ingin satu orang saja memberikan refleksinya pada pembelajaran kita hari ini. Coba Lailatul Husna, kira-kira refleksi pembelajaran kita hari ini apa? Ya Bu, jadi refleksi pembelajaran pada hari ini yang saya pahami itu bahwa bertambahnya proses ukuran pada tumbuhan itu dinamakan pertumbuhan, sedangkan proses kedewasaan pada tumbuhan itu sifatnya itu adalah irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke bentuknya semula. Terus sebentar ya Bu. Selanjutnya itu yang saya pahami pada materi hari ini juga Sudah Laila. Selanjutnya itu pada biji dalam tumbuhan biji ada yang epigeal itu tumbuh di atas, sedangkan hipogeal itu di bawah tanah. Saja yang saya paham sih Ibu. Ya, terima kasih Lailatul Husna yang telah memberikan refleksinya pada pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu akan berikan tugas ya, dikumpul di minggu depan, itu tentang resume tentang materi pertumbuhan dan maaf ya jaringan Ibu keluar masuk. Baik, kita lanjutkan. Ibu berikan tugas, tolong anak-anak buat resume tentang materi pada hari ini ya, dikumpul minggu depan. Ditulis di double folio, difotokan, diubah ke dalam bentuk PDF, dikirimkan di grup WA kita. Oke, baiklah. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba Ani, silakan Ani, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil hikmah dari proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ani yang telah memimpin teman-teman untuk berdoa. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, weh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak Ibu. Apa kabarnya? Sore, Bu. Bu, alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu sehat. Sehat, Bu. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, hendaknya kita berdoa. Ayo, Ananda Sandra Dewi, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, untuk mengambil berkah pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Sandra Dewi yang telah memimpin teman-teman untuk berdoa. Baiklah, Ibu akan absen ya secara manual. Ibu akan panggil namanya satu persatu. Lailatul Husna. Hadir Bu. Sandra Dewi. Hadir, Bu. Sri Rahayu. Sri Rahayu. Sri Rahayu ada? Hadir, Bu. Ya. Andi Hafijah. Hadir, Ibu. Ada, hadir, Ibu. Ya, berarti hadir semua Hadir, ya. Bu. Hmm. Baiklah, kita akan mengulas kembali pembelajaran kemarin, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kali ini Ibu mau tahu nih, kira-kira pembelajaran minggu kemarin ada yang masih ingat tidak? Masih Bu. Kira-kira apa saja yang kita pelajari pada minggu kemarin tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Yang dipelajari pada minggu kemarin itu adalah perbedaan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan, terus ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan, terus juga Ibu minggu kemarin juga mengajarkan tentang perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan, dan minggu kemarin juga Ibu ada menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Iya, terima kasih Laila. Baiklah, kita akan mempelajari, hari ini kita akan mempelajari
faktor-faktor yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kita pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share. Yang pertama kita harus berpikir, yang kedua Ibu akan kelompokkan kalian berpasangan ya. Dan yang ketiga itu share, berbagi informasi dari permasalahan yang akan Ibu berikan. Jadi nanti Lailatul Husna berpasangan dengan Sandra Dewi, Sri Rahayu berpasangan dengan Ani Hafizah Sibuan. Nah, Ibu akan berikan 3 soal ya. Berhubung karena kita punya 2 pasangan dan Ibu memiliki 3 permasalahan atau 3 pertanyaan, jadi nanti Ibu akan berikan bonus ya, 1 pertanyaan. Ibu akan bagikan LKS-nya di WA grup kita. Udah Ibu kirim ya. Ibu berikan waktu 3 menit cukup. Jadi setiap pasangan menjawab pertanyaan yang telah Ibu sediakan. Ya, silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, baiklah kegiatan kita selanjutnya itu share, berbagi informasi. Jadi nanti perwakilan pasangan akan mendatangi pasangan lainnya dan memberikan informasi dari pertanyaan atau permasalahan yang Ibu kasih di LKS ya. Ayo pasangan pertama ada Lailatul Husna dengan Sandra Dewi. Ayo berikan informasinya kepada kelompok pasangan Sri Rahayu. Baik, Bu. Berdasarkan diskusi saya bersama Sandra, bahwa pada tabel nomor 1 itu ada beberapa hormon yang kami dapatkan mengenai diskusi kami, yaitu yang pertama itu ada hormon auksin. Nah, hormon auksin itu terdapat pada bagian akar, berkas pembuluh, buah, dan bunga, yang fungsinya berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Yang kedua itu ada giberelin. Giberelin ini terdapat pada bakal biji, serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Yang ketiga itu ada asam absisat. Nah, asam absisat ini terdapat pada bagian daun yang perannya itu pada proses penuaan dan gugurnya daun. Hormon selanjutnya yaitu etilen, terdapat pada buah, daun, dan akar. Fungsinya itu untuk pematangan buah dan perontokan daun. Hormon selanjutnya itu ada kelamin tumbuhan, yang berfungsi untuk proses organogenesis tanaman. Yang terakhir ada asam tromalin. Nah, asam tromalin ini terdapat pada bagian batang, yang perannya itu adalah untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Sekian dari diskusi saya bersama Sandra, saya kembalikan ke Ibu. Ya, terima kasih ya tim pasangan pertama yang telah memberikan informasinya dari permasalahan. Ayo tim pasangan kedua berikan informasinya kepada tim pasangan pertama. Silakan
Sri Rahayu dan Ani Hafizah Hasibuan. Baik, Bu, saya perwakilan dari tim 2. Dapat didengar, Bu? Iya, silakan Ayu. Tolong berikan informasi dari permasalahan yang Ibu beri untuk Di mana Nah, jadi adapun permasalahan yang kedua yaitu mengenai faktor eksternal pada tumbuhan. Nah, jadi adapun faktor eksternal dalam tumbuhan ini yaitu ada suhu, ada kelembaban, kemudian juga ada oksigen, cahaya, dan juga tanah. Di mana suhu ini berfungsi dalam proses transpirasi. Suhu juga berfungsi dalam merangsang kelembapan. Dia berfungsi dalam mempengaruhi keberadaan air yang dapat oleh tanaman untuk mengurangi penguapan. Nah, lalu faktor yang ketiga ada oksigen. Nah, oksigen ini berfungsi dalam proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Nah, lalu yang keempat ada cahaya. Nah, cahaya ini berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, lalu yang kelima ada faktor tanah. Nah, tanah ini berfungsi sebagai media tanam dan juga sebagai tempat tersedianya zat unsur hara. Ya, terima kasih ya tim pasangan kedua. Baiklah, Ibu akan bagikan ya, tersisa satu soal lagi. Jadi tim pasangan pertama jawab gambar yang A ya, sedangkan tim pasangan yang kedua jawab gambar yang B. Oke, dimulai dari sekarang. Baiklah Bu, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 berdasarkan hasil diskusi kami. Keadaan tumbuhan pada gambar nomor 1, pada gambar bagian A itu batangnya berwarna putih dan berwarna kuning. Kotiledon masih ada dan ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna coklat. Dan tumbuhan bergerak mencari cahaya. Biasanya keadaan seperti ini karena disebabkan kekurangan cahaya matahari. Ya, itu tadi informasi dari tim pasangan pertama. Baiklah, tim pasangan kedua silakan berikan informasinya tentang gambar bagian B. Ya, Sri Rahayu. Dapat dilihat pada gambar B, di mana keadaan tumbuhan tersebut, daun itu berwarna hijau. Nah, biasanya ini keadaan tersebut ini biasanya karena tanaman tersebut kecukupan cahaya matahari, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya untuk semua tim pasangan yang telah saling memberikan informasi. Ayo berikan tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, coba perwakilan dari tim pasangan pertama, tolong berikan kesimpulannya ya, Ananda. Baiklah, adapun kesimpulan proses pembelajaran kita pada hari ini adalah
Ada beberapa hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti hormon auksin, giberelin, asam absisat, etilen, alin. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada yang faktor eksternal yaitu suhu, kelembaban, oksigen, cahaya, dan tanah. Hanya itu saja Bu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke. Ya, terima kasih ya Sandra Dewi sebagai perwakilan tim pasangan pertama. Nah, itu tadi yang kita pelajari, bahwasanya kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi mengingat materi kemarin kita telah mempelajarinya, tapi hari ini lebih dalam. Faktor yang mempengaruhi itu ada dua, yaitu yang faktor internal, ada gen dan hormon. Kedua ini sangat penting ya dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Hormonnya itu ada banyak, ada sitokinin, ada auksin, ada etilen, ada giberelin, asam asisat, kaolin, dan asam traumalin. Dan faktor eksternal itu juga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor eksternal itu ada suhu, ada cahaya, ada kelembapan air, tanah, dan ya semuanya memiliki peran masing-masing. Adapun kita tadi telah mengidentifikasi perbedaan tumbuhan yang pertumbuhan dan perkembangannya itu dalam keadaan kurang cahaya, pastinya di morfologi tumbuhan itu akan mengalami suatu keadaan yang tidak normal ya. Seperti yang dalam keadaan gelap tadi, perkecambahan itu memiliki keadaan daun, kotilidon, dan batang yang kuning karena kekurangan cahaya. Namun pada keadaan perkecambahan yang memiliki kecukupan cahaya, dia akan batang, kotilidon, dan daun itu mengalami warna hijau. Itu berarti cahaya berperan aktif dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, adakah tim pasangan kedua yang memberikan refleksinya? Ayo silakan perwakilannya. Ani Hafiza bisa? Mungkin terkendala jaringan ya. Coba Sri Rahayu, tolong Ananda berikan refleksinya pada hari ini. Pembelajaran hari ini itu dapat dilihat ya dan di mana sudah membantu kami dalam memecahkan masalah, dan di sini peserta didik dituntut agar aktif untuk memecahkan permasalahan yang telah diberikan. Mungkin itu saja refleksi dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya pada Sri Rahayu. Baiklah, Ibu akan berikan tugas ya. Tugasnya gampang, cuma baca materi selanjutnya yaitu tentang metabolisme. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo, Sandra Dewi, tolong pimpin teman-temannya kembali untuk berdoa. Untuk mengambil berkah pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya Sandra Dewi yang telah memimpin teman-teman untuk berdoa. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan insya Allah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.